Record. Baik, nah itu udah ada Mbak Rinda. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Suaraku kedengaran Mbak Nov? Kedengeran, teacher. Kalau saya kedengeran nggak? Kok malah suaranya Mbak Novi yang nggak kedengeran ya? Aku dengar suara kedua-duanya. Halo, tes tes. Bentar Mbak. Teacher kedengeran. Tapi kalau suaranya saya dan suaranya Oma kedengeran nggak? Nggak kedengeran suaranya situ. Kenapa? Cuma nanti aku minta uang ya. Halo, Mbak Novi. Coba ulangi lagi Mbak suaranya Mbak. Halo, Assalamualaikum. Oke. Salam. Kedengeran nggak, teacher? Udah. Oke. Oke. Baik. Nggak dengar tuh suara Oma. Assalamualaikum. Oh ya, oke. Waalaikumsalam. Ya, Oma. Udah oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemarin kan sudah sampai pada yang mana, Mbak? Yang sampai sini sekarang ini irtajat ini kayaknya ya. Ini ya, irtajat makatu. Iya. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Irtajat makatu kulluha fi yaumim minal ayyam. Fakharajan nasu liyarau mal amru. Laqad jaa Abraha al-Habashi qaidu juyushil Habasyah. Yuridu hadmal ka'bati li'annahu qad bana baitan yuridu an yahujja ilaihin nasu badalan minal ka'bati. Ya. Li'annahu qad bana baitan li'annahu qad bana baitan yuridu an yahujja ilaihin nasu badalan minal ka'bati wasamahu al-Qulais. Nah, jadi kemarin kan sudah cerita tentang bagaimana siapa Abdullah akan dikurbankan ya. Kemudian dengan 9 saudaranya. Lalu setelah itu menikah dengan Siti Aminah. Tidak lama setelah itu Abdullah wafat, kan? Udah sampai situ ya. Nah, sekarang ini episode berikutnya gitu ya dari cerita ini. Irtajat makkatu kulluha. Pak Nov, aku ini izin off cam ya. Ternyata kan kameranya masih belum beres tuh kalau dibuka. Oh iya, teacher, nggak apa-apa. Nggak nyaman, tapi nanti kalau itu Iya, coba. ya nggak apa-apa, teacher. Oke, ya. Irtajat makkatu kulluha fi yaumin minal ayyam. Jadi irtajat itu sih kayak goncang, apa gonjang-ganjing gitu ya. Makkah, kota Makkah itu kulluha fi yaumin minal ayyam. Jadi hari-hari itu kayak gonjang-ganjing gitu keadaan Makkah dari hari ke hari. Fakharajan nasu liyarau mal amru. Lalu orang-orang manusia itu pada melihat ada apa gerangan. Laqad jaa Abrahatu al-Habashi. Nah, ini cerita tentang kelahiran Rasulullah ya. Itu kan ketika terjadi apa peristiwa besar ya yang disebut dengan tahun gajah kelahirannya itu kan. Nah, jadi ini laqad jaa Abraha al-Habashi. Abraha ini nama raja. Habashi itu di Ethiopia di Afrika.
Jadi datang seorang raja Habasyah yang bernama Abrohah, qaidu juyusil Habasyah. Jadi dia tentara atau komandan gitu ya, pasukan Habasyah. Yuridu hadmal Ka'bah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Li'annahu qad bana baitan. Karena dia sudah membangun rumah. Ya, apa gedung gitu, bangunan. Yuridu an yahujja ilaihin nasu badalan minal Ka'bah. Jadi Habasyah ini iri karena orang-orang kok pada datang ke Ka'bah gitu kan. Oh, untuk haji karena kan syariat haji kan sudah ada sejak Nabi Ibrahim kan. Jadi dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad kan panjang. Nah, orang-orang dari penjuru dunia datang ke Ka'bah. Akhirnya si siapa ini tadi, Abrohah, Raja Habasyah ini dia iri. Maka dia bana baitan, dia membangun gedung ya atau bangunan, yuridu an yahuja ilaihin nas. Dia pingin supaya orang-orang tuh berhajinya ke tempat dia, bukan ke Ka'bah ya. Badalan minal Ka'bah, sebagai ganti dari Ka'bah. Dia membuat bangunan. Wasamahu al-Qulais. Nah, bangunannya itu dikasih nama Qulais. Lakinna a'robiyan tabawwala fihi. Nah, ternyata ada orang Arab yang suatu hari itu ini ngencingi. Tabawwala itu kencing. Jadi ngencingin apa namanya? Bangunannya si Abroha tadi dikencingin sama orang Arab. Badalan min an yatufa bihi. Ya boro-boro mau tawaf, orang malah dikencingin gitu. Fa'aksama Abroha, lalu Abroha ini aksama itu apa ya? Bersumpah itu. Dia bersumpah layah di manal Ka'bah. Pasti akan menghancurkan Ka'bah, Baitullah, rumah Allah, alladzi yahujju ilaihil arabu jami'an. Yang mana orang-orang Arab semua berhaji ke situ. Gitu. Jadi dilandasi pada dengki atau iri pada Ka'bah yang sering didatangi manusia dari berbagai penjuru. Akhirnya sih siapa ini Abrohah, Raja Habasyah itu dia membuat gedung yang mungkin lebih megah ya, lebih megah. Tapi sama orang Arab pernah didatengin terus dia BAK di situ, buang air kencing di situ, buang air kecil di situ. Jadinya, nah itu akhirnya dia marah besar kan si Abrohah ini, maka dia ingin menghancurkan Ka'bah. Waja'a Abrahatu bijaishin jarrorin. Abraha ini datang dengan membawa pasukan jarror. Jarror itu sih kayak diktator gitu artinya. Jahat gitu ya. Pasukannya itu. Wa ma'ahum filun azimun. Bersama mereka ada gajah yang besar. Lihat demil Ka'bah. Untuk menghancurkan Ka'bah. Wa fit tariqi kanat ibilun li Abdil Muttalib tar'a. Nah, sementara di jalan, dalam perjalanan dari Habasyah ke Mekah itu, ada untanya Abdul Muttalib. Ya, kan yang sedang digembalakan gitu. Fa'akhodaha junudu Abrohah. Nah, ternyata untanya si Abdul Muthalib ini dirampas oleh pasukannya Abrohah. Fakharaja Abdul Muthalib, lalu Abdul Muthalib keluar ila Abrohah, menemui Abrahah,
wa talaba minhul ibila, dan minta darinya unta tadi. Ya diminta lagi untanya, ngapain dirampas gitu ya. Faqala Abroha, lalu apa kata si Abroha? Dhanantu annaka ji'tani tatlubu minni alla ahdumal Ka'bah. Oh, kirain kamu datang ke sini itu mau mencegahku untuk tidak menghancurkan Ka'bah. Fa'idza bika tatlubul ibil. Ternyata kamu ke sini buat minta untamu, gitu kata si Abroha. Jadi mereka sih maunya si Abroha mau melawan gitu. Kalau misalnya Abdul Muthalib itu minta apa namanya? Abdul Muthalib minta supaya si Abroha nggak jadi menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata tidak itu. Kepentingannya dia menemui Abroha itu tidak untuk menghalangi dia untuk menghancurkan Ka'bah, tapi malah minta unta-untanya. Nah, ketika si Abroha bilang, oh kirain kamu kesini mau mencegah, ternyata kamu malah minta unta gitu kan. Nah, jawabnya apa? Jawabnya Abdul Muthalib kakek Rasulullah. Ana sahibul ibil. Aku pemilik unta ini. Walidha jitu ahmiha. Maka aku datang untuk ya mau aku rawat lagi ibilku itu. Hamayahmi itu menjaga atau merawat. Walil baiti robbun yahmihi. Adapun kalau rumah itu, Baitullah itu milik Allah. Pasti Allah yang akan menjaganya. Itu jawaban dari Abdul Muthalib. Oke, silakan Mbak Novi, kita gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengar teacher suara Ya, saya? dengar Mbak. Oke. Oke. Fakharajat Quraisyun kulluha tantadhiru mada sayaf'alu Abroha. Dan orang-orang Quraisy semuanya menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abroha. Fa'innahum lan yaqdiru 'alal wuqufi diddahu. Kemudian mereka tidak yaqdiru apa teacher? Sebentar. Yaqdiru nggak sanggup. Tidak sanggup Alal wuqufi didahu untuk melakukan sebaliknya. Maksudnya untuk menyerang gitu loh, Mbak. Nggak bisa menyerang. untuk diddahu itu sebaliknya ya teacher. Tidur itu kan sebaliknya. Maksudnya untuk menyerang balik dia nggak sanggup Oh, gitu. ya. Orang-orang Quraisy. Wawaqafal filul azimu la yuridu taharruka. Dan gajah-gajah itu berdiri, gajah-gajah yang besar itu berdiri, mereka tidak mau bergerak gitu ya. Iya, dia kayak ngerti gitu, Jok. Jadi tiba-tiba itu demprok gitu, nggak mau berjalan. Fa'amarohum Abrohatu an yadribuhu falam yataharrak. Kemudian Abrohah memerintahkan mereka dengan memukul mereka. Fa'amarohum Abroha ayadribu falam yataharrak. Iya, jadi Tetapi Abroha itu mereka tidak bergerak juga. Abroha itu mungkin memecut gitu ya. Tapi fa'amarohum lalu amar Abroha Lalu mereka dia fazada, falam yataharrak. Mungkin juyusnya itu disuruh mukul gitu ya. oh ya, Tentaranya, bala tentaranya, pasukannya tadi, tapi tetap tidak bergerak. Filnya lam yataharrak. ya. Fazada borbuhum lahu. Semakin bertambah marah ya. Jadi ditambah Ya. pukulannya untuk unta itu. Oh, ditambah pukulannya. Fazdada sabatuhu wa wuqufuhu. Dan menambah sabat itu apa? Sabat itu ketetapannya wabukufu. Maksudnya ya tetap mandek gitu loh. Maksudnya tetap nggak bergerak. Jadi dia berhenti mandek gitu. Sabat itu kan artinya kan teguh, kukuh. Tetap ya. Ya tetap aja nggak berkutik gitu. Ya. Si apa namanya?
itunya tadi, gajahnya tadi. Oke, terus Wa faj'atan wa duna sabiqin indari. Faj'atan tiba-tiba ya, teacher. tiba-tiba tanpa Duna tanpa sabiqin indari. Apa Tabiki maksudnya? Indar itu kayak nggak ada aba-aba di awal gitu, atau nggak ada Oh, peringatan awal. Maksudnya nggak ada tanda-tanda gitulah Mbak. oh ya. Nggak ada tanda apa-apa. Tiba-tiba imtala'atis sama'u. Sama'u bipoirin solirin fi fam kulli minha hijaratun sohiratun. Imtala'at apa, teacher? Imtala'at itu berkilau. Oh, Ya langit penuh. Oh, berkilau. imtala'a itu penuh Mbak. Oh, Jadi langit langit penuh itu dengan tiba-tiba burung-burung penuh kecil. dengan burung-burung Burung-burung kecil kecil. yang di mulutnya ada hijaroh, ada apa? Ada batu yang kecil. Ya. Idza nazalat ala rojuli min jaishi abrohatan qatalathu. Jika itu turun atas laki-laki, maksudnya atas serdadu-serdadunya Abroha itu, maka membunuh ya. Apa itu? Membunuhnya gitu. Si batu-batu itu. Wafaj'atan waduna sabiki indar tanpa ada aba-aba secara tiba-tiba langit penuh dengan burung kecil yang di setiap paruhnya itu ada batu kecil. Ya. Idza nazalat ala rajuli min jaisy abraha qatalatu. Jadi burung itu tadi yang mana di setiap paruhnya itu membawa api kecil, membawa batu ya. Ya. Ya, membawa Jika batu batunya kecil. turun menimpa Nah, itu serdadu batu kalau itu kecil itu membunuhnya. bisa membunuh. Iya. Meskipun batunya kecil tapi bisa jadi membunuh atau mematikan. Wa ba'da orang-orang qalilin sorol jaisyul azimu jusasan ta'kulu minha qair. Dan beberapa saat kemudian gitu ya. Bapak Dakolilin dan tentara-tentara itu menjadi besar gitu, teacher. li'annahu Jaisyu azim. Tentara-tentara besar itu jusasan itu apa? ya hujja ilaihin nasu badalan. Jadi ingin membangun rumah ya kan Yang wa ba'da qalilin sorol jaisyul azimu jusasan ta'kulu. Bentar. Fa innahum lam yaqdiru alal waqfal fil adul la yatahar fa amara ma'ra yadribu falam yataharak fa zadar. Oke, imtalati sama obitari sagri fi famikul min ijras. Idza nazalat ala rajuli min jaisin abraqatat wa ba'da qalilin sorol jaisul azimu jusasan. Jusasan itu bergelimpangan jadi mayat gitu loh, Mbak. Ini maksudnya Jaisyul Azim itu maksudnya tentara yang besar gitu, teacher. Iya, ya sebetulnya kan tentaranya Abroha kan tentara besar kan. Maksudnya jumlahnya banyak gitu ya. Pasukannya banyak. Tetapi tidak lama, Ba'da Qalil itu kan artinya tidak lama. Tidak lama setelah. Bergelimpangan. Jusasan ini apa ya itu mayat gitu, bergelimpangan mayat. Terus ini burung-burungnya memakannya gitu. Jadi burung ta'kulu minha thair. Iya, berarti burung-burungnya makan apa namanya? Makan jasadnya itu. Ya. Itu tadi, Ya, ini surat Al-Fil ya, teacher. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, ya. Apakah kamu memperhatikan bagaimana Allah menjadikan ya Allah bertindak, fa'ala kan melakukan atau bertindak terhadap pasukan gajah.
Ya kan? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah itu menjadikan apa itu tipu daya dalam kesesatan. Wa arsala alaihim tairan ababil, dan mengirim pada mereka burung ababil. Tarmihim bihijarotim min sijil. Burung-burungnya itu melempari mereka dengan batu dari tanah, batu dari apa ya, dari neraka lah gitu. Ya, wa arsala alaihim tairan ababil tarmihim bihijarotim faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Nah, jadi karena itu tadi orang-orangnya dimakan sama ayam, dimakan sama burung apa tadi? Burung dari, dan masing-masing burung itu membawa kerikil yang panas. Oke, sekarang lanjut Mbak Rinda. Ustazah tanya sebentar. Iya, Bu. Tadi apa bedanya ibila sama nakoh? Oh, itu memang ini Bu. Jadi Quran itu untuk menyebut satu kosakata ya, itu bisa dengan banyak, untuk satu hal itu bisa disebutkan dengan banyak. Berarti Misalnya itu kan yang di kelas Jumat itu kan yang kita belajar, ya. apa itu bukunya namanya tuh Mbak Nov, Al-Wujuh wan Nadzair ya. Satu kata punya ini. Tapi barangkali itu Bu ya, saya belum ngecek kamus sih. Tapi barangkali kadang itu ada yang mungkin pada tuanya. Misalnya kalau bahasa Jawa itu kan ada pedet sama sapi gitu kan ya Bu. Terus Ya, apa teacher, lagi kayaknya gitu. pernah dengar kalau unta itu ada jenis-jenisnya gitu ya, teacher. Jadi kalau Oh, yang untuk apa namanya, untuk dikendarai itu namanya apa? Untuk oh, yang misalnya yang untuk keperluan diperas susunya itu namanya sendiri. oh ya, Terus oke. apa gitu, pokoknya mungkin tuh jenis-jenisnya gitu kayaknya. Oh iya iya. Oh ya, mungkin jenis-jenis untanya itu ya. Tapi Iya. kalau nakoh itu memang seringkali yang berkaitan dengan eh Diambil hasil itunya ya. itu yang kalau dalam Quran itu sering yang berkaitan dengan kisahnya Nabi Solih kan. Kalau yang nakoh itu, maka kan sering fa'akorun nakota, eh gimana itu misalnya fa'akor itu kan sering kan di kisah-kisah, yang di kisah Nabi Solih itu. Itu biasanya memang untanya menggunakan nakoh. Nah, barangkali itu yang diperas susunya itu berarti yang nakoh gitu. Karena unta itu memang banyak penyebutnya dalam Quran. Kalau bahasa Arab biasa itu malah sering menggunakan jamal kan, camel gitu, unta itu. Iya, iya. Tapi kalau di Quran itu ibil, nakoh, atau ada apa lagi ya? Sependek saya tahu itu sih. Tapi kalau yang di buku-buku bahasa Arab itu menggunakan jamalun gitu, yang artinya unta. Heeh. Mungkin nanti kita perlu buka kamus Bu Us untuk memastikan apa Iya. perbedaan dari, selain karena keragaman dalam Quran ya, tapi mesti ada makna-maknanya sendiri. Gitu. Oke, lanjut Mbak Rinda tadi. Wa fariha Abdul Muthalibi wa sa'idat Quraisyun kulluha. Dan berbahagia ya. Berbahagialah Abdul Muthalib dan berbahagialah Quraisy semuanya. Falakot hama Rabbul Ka'bati Ka'batahu. Hama apa teacher ya? Hama itu menjaga. Hafidho. Dan telah menjaga Tuhannya Ka'bah, Ka'bahnya. Jadi Tuhan Ka'bah. Ya pemilik Ka'bah itu menjaga Ka'bahnya, ya Allah maksudnya. Karena kan dijaga jadi nggak jadi dihancurkan oleh
apa namanya pasukan Abraha tadi. Oke, terus wawaqoha. Wa waqaha syarra abrohata wa Mm-mm. junudihi. Wa waqaha apa Tijan? Wa waqo. Dari kejahatan gitu ya Tijan. Wako itu ya menjaga sama Mbak Hama. Wako itu sama Menjaga dengan dari kejahatan Abraha dan pasukannya. Mm-mm. Wasumiyah hadzal amu amal fil. Mm-mm. Dan apa mereka Dinamakan menyebut Sumia itu dinamakan tahun itu tahun gajah. Mm-mm. Wa ada Abdul Muthalibi sari'an ila darihi. Mm-mm. Dan apa Abdul Muthalib bergegas kembali ke rumahnya ya. Mm-mm. Ya, Lihat ada kembali. ada kembali Abdul Muthalib Mm-mm. Syariah bergegas ila darihi ke rumahnya Mm-mm. liyatafaqqada hala Aminata allati kanat qadik taroba mau itu waladatiha. Mm-mm. Tafakoda itu ya mencari gitu, melihat, mengamati. Mengamati. Mm-mm. Ini Aminah hampir Untuk melihat gitu aja lah ya, keadaan Aminah yang dekat dekat dengan hari kelahiran. waktu melahirkan gitu. Mau itu waladatiha itu ya sudah mendekati jujitnya gitu, sudah mendekati waktu melahirkan. Oke, terus lanjut Mbak. Imtala'atis sama Sofiyatu bin Nujumil Mutala'li'ah. Imtala tadi. Imtala'at tadi itu Mbak penuh. Langit Jadi penuh. langit yang jernih itu ya Sofia itu kan jernih artinya langit. Langit penuh dengan kejernihan ya, dengan langit yang jernih dipenuhi dengan bintang-bintang. Bintang yang gemerlap, mutala'li'ah itu ya gemerlap bintang-bintang. Wa nazaro ahlul ardi jami'an fi hadhil lailati ila samai fawajaduha qad tazayyanat. Ahli bumi ya. Dan melihatlah ahli bumi bersama penduduk bumi, penduduk ya bumi. lebih tepatnya penduduk ya diartikannya. Kalau ahli bumi itu nanti kayak geolog gitu ya. Jadi dan para penduduk bumi melihatnya semua melihat pada malam itu ini pada melihat ke langit. Fawajaduha. Mereka mendapatinya kota Zayanat. Jadi kayak indah. Tazayanat itu sih kayak berhias gitu loh. Berhias. Kalau artinya ya intinya indah sekali langit itu. Langitnya jernih, terus bintang ke bintang itu apa namanya memenuhi langit itu gitu, gemerlap bintang itu. Ya. Terus ka'annahal arusu tantaziru rojulaha. Apa ini teacher ya? Arus itu manten pengantin putri itu apa Mbak? Right? Ke groom? Mempelai. Pakai mempelai ya. Menunggu Ya menunggu pasangannya. Waha wa al-qamaru qad labisa ahla wabihi. Dan bulan pun ya labisa itu kan memakai pakaian. Jadi kayak mengenakan busana terindahnya gitu, busana yang
paling indah itu. Ya ini kan bahasa apa ya, bahasa kiasan sih ya. Emang Hamid Ahmad Thohir ini seneng pakai bahasa kiasan. Fa'ana ros sama'a kullaha binurihil waddo. Heeh. Anara apa dicari? Langit Anaro itu berhembus. bercahaya gitu. Heeh. Oh, Menghembuskan bukan. Fa'anaro sama anaro itu ya apa ya? bercahaya gitu. Menghiasi langit gitu. Menghiasi langit. Memberi Menyinari langit. cahaya gitu, Mbak. Anaro itu memberi cahaya. Semuanya dengan cahaya waddo. Dengan Waddoh itu yang jelas. Jadi dengan terang, cahaya terang. cemerlang gitu ya. Cemerlang, kayak gitu. Oke. Sekarang lanjut, Bu Us. Kalau mau ikut baca, Bu Us. Saya nggak bisa artinya. Jadi Nggak apa-apa, nanti kita itu. Baca aja dulu, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahahiya nasamatul hawa. Wahahiya nasamatul hawai ar-raqiqatu tahubbu fi kulli makanin tahmilu riham thayyibah. Dan dia Dan inilah gitu. dan inilah Nasamat itu Bu, kayak semilir gitu atau hembusan. hembusan udara. Ya. Dan inilah hembusan udara raqiqah. Raqiq itu lembut, Bu. Oh, Jadi semilir angin yang lembut gitu ya. Kira-kira mengartikannya. Tahubu berhembus berembus makan di setiap tempat. Tahmilu membawa angin yang terbaik apa? Jadi membawa harum, bau harum gitu, Bu. Harum semerbak gitu. Jadi anginnya itu semilir dan terus harum. Dan harum gitu. Jadi rih itu bisa berarti angin, bisa berarti bau, Bu. Ya bau, maksudnya bau itu kan bisa harum, bisa kalau rih thayyibah berarti bau harum gitu. Harum. Ka'annaha min rihil jannah. Seperti harumnya surga. Wal kullu yajidu nafsahu fi hadzal yaumi sa'idan la yadri limadza. Dan di setiap setiap orang itu mendapati dirinya di hari apa? Di hari ini apakah semua itu berbahagia gitu, Mbak. limadza itu berbahagia. Semua tidak itu tahu tidak tahu apa sebabnya gitu. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa penggambaran ketika kelahiran. Ya, suasananya itu tenang, membawa kegembiraan seperti tadi, seperti pengantin wanita menunggu pasangannya. Iya. Iya Bu. Jadi kebayang ya gimana mungkin teduh gitu ya, nggak panas, nggak dingin gitu suasananya itu, terus semilir angin dengan membawa bau harum gitu. Terus masing-masing orang ini nggak ada apa tuh, nggak tahu sebabnya tuh semua merasa bahagia gitu. Kan kita sendiri mungkin pernah ya mengalami hal yang nggak ada sebab gitu, tapi kayak kita tuh senang sendiri gitu, hati kayak tenang, damai gitu. Nah itu penggambaran ketika kelahiran Rasulullah. Lanjut Bu, wafi bila di Farisa haitsu kanan nasu ya'budunan naro. Dan di dalam negeri Farisa. Faris itu Persia, Bu. Oh, di negeri Persia. Haitsu kanan nasu, apa orang-orang
Jadi di mana orang Persia itu kan Persia kuno itu kan mereka menyembah api ya Bu. Oh ya, Agamanya Majusi itu di mereka Persia. menyembah api. Ya. Yang sekarang menjadi Iran, tapi sekarang kalau Iran itu malah Syiah. 90%. Ya, mereka Syiah, tapi 90% itu Muslim kan malahan. Oh sekarang. 90 sekian persen gitu. Nah, itu mesti ada sejarah bagaimana dulu ketika apa namanya Islam dibawa oleh seperti Salman Al Farisi ya. Itu kan orang-orang Persia yang dulu datang ke Mekah, kemudian mereka memeluk Islam, dan diantaranya mungkin yang menyebarkan Islam itu ke tanah Persia. Jadi dulu itu kan peradaban dunia itu kan peradaban Romawi, Persia, ya kan? Romawi itu Nasrani, Kristen itu. Ya, Persia Majusi. Nah, kalau Majusi itu Persia itu menyembah api mereka. Terus mungkin ada peradaban-peradaban Mesir kuno gitu kan. Nah, ini yang di peradaban Persia ini mereka menyembah api itu. Terus Idza bihim yajiduna naruhum odin tofaat. Iya, Kodin tofaat. odin tofaat fajiatan. Ketika mereka yajiduna apa? Mendapati. Ketika mereka mendapati api-api mereka. Tiba-tiba padam. Tiba-tiba padam. Wa fi qasri malikihim, dan di dalam kerajaan apa? Di dalam kaisar kerajaan. Jadi raja mereka kan namanya Kisro, Bu. Kisro. Rajanya orang Persia itu namanya Kisro. Kosrun itu kan istana. Jadi di istana raja mereka, ya, raja mereka namanya Kisro Anushirwan. Ya, Kisro itu sih kayak mungkin panggilan atau gelar gitu ya. Nah, itu sakotot surufat. Surufat itu balkon atau teras itu loh, Bu. Jadi balkonnya itu tiba-tiba sakotot jatuh. Balkonnya jatuh. Balkonnya jatuh. Qasrihi, istananya tadi. Fafaza'a man fil qasri jami'an. Hancur ya, fafaza'a. Faza'a itu terkejut, Bu, kaget. Terkejut. Terkejut di dalam istana, semua yang ada di dalam istana tadi terkejut. Iya, jadi terkejut. Waqad jafat Buhairah, dan sungguh apa? Sebentar, Bapak, Jafat. Jafat ini artinya kering, Bu. Buhairah itu mungkin kayak sungai-sungai apa gitu ya, Bu. Laut-laut itu mengering. Alati kanu yu'azimunaha. Ini sawatan, dalam kurung ada sawah. Tapi kok nggak ada artinya di sini ya. Ya, tapi kalau Buhairah itu kayaknya Bahrun itu kan artinya laut ya. Jadi laut-laut itu mengering, alati kanu yu'azimunaha. Yang mana mereka mengagungkan laut-laut itu. Wa idza bikisro yaro arsyahu amamahu yahtazu wa yanshaku. Nah, tiba-tiba si Kisro ini juga melihat singgasananya di depannya itu bergoncang gitu, Bu. Insyako itu kan terbelah. Ihtaza itu kayak gempa gitu, Bu. Jadi moro gerak-gerak gitu ininya. Apa singgasananya? Iya. Fakhofa wal akhor wajah ba'idan. Fakhofa. Khofa itu takut. Jadi mungkin ya penghuni situ malah jadi takut ya, karena kayak ada gempa gitu. Jadi singgasananya goyang-goyang, bergoncang gitu. Jadi orang-orang musyrik itu kena azab, kayak kena azab gitu. Ya, mungkin ada peringatan gitu. Oke, sekarang lanjut. Coba Anissa. Tadi masih ada Anissa ya. Bisa ikut baca nggak, Nis? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
wa kharaja ruhbanu jami'an wa qad ta'akkadu min miladil wafidil jadid innahu Muhammad Ahmad Nabiyyun akhir zamani alladhi basyara bihi Musa nabiyullahi fit Taurah wa akhbarahum bihil Masihu Isa alaihi salam wa innahum layajiduna sifatahu fit Taurati wal Injil wa ya'rifuna alamata maulidihi fahatafal jami'u al-yawma wulida Ahmad al-yawmu wulida Muhammad. Lalu para rahib keluar rohbanu dua rahib para rahib ya Ustaz Ya rahib-rahib pendeta-pendeta. Para pendeta keluar semuanya waqat ta'akadu dan apa ta'akadu itu Ta'akadu ya mereka yakin. Oh ya yakin bahwa miladil wafidil jadid. Wafid itu apa ya? Wafid itu delegasi, pendatang, utusan. Oh gitu. Dan telah meyakini bahwa adanya utusan ya. Kelahiran seorang utusan yang baru. Yaitu yang dalam baru. Muhammad. Ya. Yang sebaik-baik Nabi di akhir zaman yang memberikan kabar yang tentangnya itu telah diberikan kabar oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat dan juga keberadaannya telah diberitakan oleh Nabi Isa ya kepada mereka, maksudnya Nabi Isa kepada Al-Masih. Dan mereka para rohib itu mendapatkan karakter sifat-sifat tanda-tanda di dalam Taurat dan Injil tentang keberadaan Muhammad dan mengetahui tentang tanda-tanda kelahirannya juga. Fahatah fa'al jami. Fahatah itu saya pernah tahu apa? Hatafa itu bersorak gitu. Jadi, oh iya. Dan seluruh masyarakat pun bersorak hari dilahirkannya manusia yang paling baik adalah hari dilahirkannya Muhammad. Sebaik-baik hari yang paling ya kayak gitu ya. Itu adalah ya enggak, ya mereka itu bilang, oh hari ini Ahmad lahir, hari ini Muhammad dilahirkan gitu. Bersorak mereka itu. Ya kayak gitu. Ya, Oke, satu lagi, satu paragraf lagi. Wa fi ummul qura kana Abdul Muttalib yuhaddithun nas bi annahu ra'a fi naumihi anna nuran qad kharaja min dhahrihi fa adha'at dunya wa qad haddathathu Aminah annaha ra'at nuran yahruju minha fa adha'a laha qusur Syam wa idza bisorhoti Aminah ta'lu laqad hanat lahdatul wiladah lakinnaha lam tuhissa bi alamil wat'i innal maulud al'an yanzilu min batniha mutabassiman la baqiyan wa qad rafa'a isba'ahu sabab. Dan di Ummul Qura, maksudnya di kota Mekah, Abdul Muttalib memberitakan sebuah berita besar kepada seluruh warga yang ada di situ bahwa dia bermimpi dalam tidurnya bahwa ada sebuah cahaya, ada cahaya yang telah keluar dari punggungnya ya Ustaz. Kemudian fa'adha'at dunia dan menerangi dunia. Dan sesungguhnya Aminah juga pernah ini dia mengabarkan kepada Aminah atau Aminah mengabarkan kepada Aminah yang mengabarkan. Aminah yang mengabarkan. Aminah mengabarkan kepadanya bahwa Aminah juga melihat sebuah cahaya keluar dari punggung dia kemudian menyinarinya juga ya itu jamak dari Kosron tadi istana di Syam. Oh iya.
Ya, dan lahar yang menyinari istana-istananya di Sam. Wa idza bisorkhoti Aminah ta'lu ala apa meninggi gitu ya. Ta'lu itu Ya meninggi. tiba-tiba Aminah tuh kayak teriak gitu ya, sorkoti Aminah taklu. Jadi teriakan Aminah meninggi, ya, maksudnya mengeras. Ya dia Kemudian mungkin teriak histeris begitulah soalnya bermimpi itu dalam mimpinya tadi. Oh, ya. Terus lakot hanat lahdotul wiladah. Telah Wiladah. dekat Masa melahirkan. HPL gitu ya. iya, telah Tidak. dekat masa melahirkan. Lakin naha lam tuhissu bi alamil wadhi. Tapi Aminah tidak merasakan sedikit pun rasa sakit Mm-mm. untuk apa ya? Detik-detik Melahirkan. melahirkan. Sakit melahirkan itu dia tidak merasa. Tidak merasakan sama sekali. Innal maulud, sesungguhnya hari lahir maulud ya, Maulud hari itu lahir. Maulud itu anaknya. Jadi Oh, yang anak yang dilahirkan tadi kan sudah lahir dari perutnya, gitu kan? Nah, itu dalam keadaan mutabasiman, senyum, labakian, tidak nangis. Waqad rafa'at dan mengangkat jari apa itu jempol ya. Asbab itu ya. Jari jempolnya. Oh, Dan asbabatu itu telunjuk bukan? Kalau jari jempol itu al-ibhamu kan? oh iya, telunjuk ya betul saja telunjuk. Dia mengangkat jari telunjuknya musyiran bi ila sama sambil mengisyaratkan atau menunjuk ke langit. Summa kharra ala sariri, kemudian bersungkur di atas tempat tidur dengan sujud. Berarti gitu ya, Rasul ini ketika lahir itu tidak menangis, kemudian jarinya menunjuk ke atas langit sambil tersungkur dan bersujud. Kalau berdasarkan buku ini, Kharra itu kan tersungkur kan, ala sariri di atas tempat tidur, sajidan dengan bersujud li rabbihi pada Tuhannya azza wa jalla. Oke. Nah, siapa lagi yang mau baca ini? Itu jarinya atau bayinya, Ustazah? Yang sujud bersungkur. Lah, itu gimana masuk jarinya sujud? Ya mestinya ya orangnya. Kalau jari ya enggak. Bayi aja. Ya, ini kalau dilihat ya, khoronya itu kembali ke Terus Oke. kan Ustazah itu sinarnya itu kan tadi Aminah seperti punggungnya keluar sinar sampai ke Syam, padahal jaraknya dari Mekah ke Syam itu kan jauh, Bu. Kalau Syam itu sekarang itu di Syria. Nah, iya, iya, berarti Jadi, sampai negara lain itu. Sampai negara lain. Ya itu karena Syam, Yaman itu memang perjalanan yang dilalui orang-orang Mekah ketika berdagang. Ya, jadi kan dulu ada ceritanya ya, mata pencaharian orang Mekah itu kalau dia orang kaya, dia berdagang. Berdagangnya itu kan yang disebutkan di surat Quraisy itu kan, di ilafi Quraisyin. Kebiasaan orang Quraisy itu ilafihim rihlatas syita'i wassoif. Jadi bepergian di musim dingin dan musim panas. Nah, itu untuk berdagang. Berdagangnya itu kalau musim dingin itu ke Syria atau ke Syam itu, musim panasnya ke Yaman misalnya gitu. Atau kebalik ya. Intinya gitu. Jadi mereka itu perjalanan yang dilalui itu banyaknya ke Syam. Nah, Syam itu sekarang Syria negaranya. Kalau Yaman tetap Yaman. Itu memang negara yang peradabannya emang lama ya. Maka kita mungkin kalau yang sudah pernah ke situs-situs itu barangkali bisa membayangkan bagaimana peradaban-peradaban sebelum Islam itu. Ya. Nah, terus kalau itu tadi ya, mata pencaharian orang Quraisy itu, yang kaya dia berdagang, kalau yang miskin dia menjadi penggembala. Nah, Rasul ini Muhammad, karena dia tidak punya ayah kan, maka dia yatim gitu kan. Meskipun kalau dari silsilah keluarganya keluarga terhormat, Abdul Muthalib itu keluarga terhormat, tetapi karena
Rasul Muhammad ini, yang Muhammad kecil itu tadi kan sejak kecil sudah tidak punya ayah. Dan termasuk ketika Halimah Sa'diyah datang dari gurun, ya, datang ke kota Mekah untuk mencari orang yang bisa disusui gitu. Itu dia kan pilih-pilih awalnya. Memilih maunya ya cari yang anaknya orang punya supaya dia mungkin gajinya besar dan lain sebagainya, tapi kok sampai akhir dia udah mau balik nggak dapet-dapet. Akhirnya ya sudah nerima aja yang apa namanya Muhammad bayi tadi. Nah akhirnya ketika dibawa untuk balik lagi ke asalnya si Halimah Sa'diyah tadi, ternyata itu otanya yang awalnya kurus jadi gemuk, terus larinya kencang. Jadi sampai nyelip. Nyelip itu apa bahasa Indonesianya tuh nyelip itu? Ya kan karena dia terakhir baru dapat itu tadi orang yang mau bayi yang mau diasuh. Jadi kan udah tertinggal sebetulnya Halimah ini dengan rombongan dari kampung lah gitu kira-kira ya, pada turun mereka ke kota untuk mencari anak yang mau disusukan. Nah, Halimah itu awalnya sudah tertinggal oleh rombongan, tapi dia mikir-mikir daripada nanti balik nggak bawa apa-apa gitu kan, udahlah nggak apa-apa dibawa aja meskipun ini anaknya yatim gitu kan. Nah, akhirnya ternyata sama Allah yaitu tadi malah di sepanjang perjalanan untanya lari kencang sampai bisa mendahului rombongan-rombongan yang sebelumnya. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban ketika Rasulullah tinggal di rumahnya Halimah Sa'diyah itu, termasuk yang mungkin binatang piaraannya gemuk-gemuk, kemudian awalnya Halimah Sa'diyah itu air susunya tidak seberapa deras gitu ya. Nah itu ketika ada Muhammad bayi tadi tinggal di rumahnya malah jadi deras, malah cukup juga dengan menyusui anak-anaknya yang lain. Kalau tidak salah itu nama anaknya tuh Saima. Asyaima itu nama saudara sesusuan Rasulullah. Gitu. Nanti kapan-kapan kalau kita ketemu di buku ini mungkin. Oke, sambil mengakhiri mungkin saya baca aja. Masih berapa menit ya? Oh, udah jam 3 ternyata. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Ini tinggal dikit aja. Panadharat Aminatu haulaha. Kemudian Aminah ini melihat sekelilingnya. Faka'anna masaqatat nujumus sama. Seakan-akan bintang gebintang di langit itu berjatuhan bijiwariha, di sekelilingnya, di sampingnya. Fakullu syai'in al'ana yaksuhun nur. Jadi segala sesuatu itu seperti terbungkus oleh cahaya. Lakinnahu laisa ka'ayyi nurin. Tetapi itu bukan sembarang cahaya. Innahu nurun la yadhurul ain. Kan biasanya kita kena cahaya kan silau ya. Tapi kalau ini cahayanya itu tidak membahayakan mata. Bal yusaiduha wa yurihuha. Tapi membahagiakan dan menenangkan. Wa tatamannal ain laudama hadan nur. Jadi mata itu melihat pada cahaya ini tidak bosan atau tidak lelah atau tidak yang bikin silau gitu ya. Jadi justru mata itu malah senang dengan keberadaan cahaya ini. Wa kana Abdul Muthalib jalisan indal Ka'bah. Nah, Abdul Muthalib ini kemudian duduk di samping Ka'bah. Falamma busyira bimiladi bnilahu. Nah, ketika dikabarkan bahwa lahir anak laki-laki itu tadi ibnilahu yu'awwidhuhu an waladihi Abdillah. Jadi seakan menjadi pengganti. Iwat itu kan artinya pengganti kan, ada mat iwat itu. Nah, yu'awwidhu itu menggantikan an waladihi anak lelakinya Abdillah ya yang telah meninggal itu. Qoma sari'an, jadi dia berdiri dengan segera. Wa huwa yaqulu Muhammadun sa'usammihi Muhammadan. Nah, dia kemudian bilang, Muhammad, aku namakan dia Muhammad. Hatta yahmadahu ahlus sama wa ahlul ardi. Sehingga Hamidah kan memuji ya. Memujinya penduduk langit dan penduduk bumi. Wa dakhalatil afrahu baita Abdul Muthalib ba'da an mal'atul ahzan birahili Abdillah ahabba auladihi ilaih.
Jadi kebahagiaan itu menyusup ke dalam rumah Abdul Muthalib setelah sebelumnya dipenuhi dengan kesedihan atas kepergian Abdullah, anak yang paling dicintainya. Wa tabaddadatil ahzan. Tabaddadat itu udah selesai gitu. Bahasa Jawanya bubar, bubar barisan. Jadi udah bubar kesedihan-kesedihan itu. Wa ammatil afroh. Tinggal kebahagiaan, ya, kebahagiaan yang luas gitu, yang menyertai. Wa muddat mawaidut ta'am. Kemudian juga mawaid itu apa ya, semacam hidangan-hidangan makanan itu jadi tersajikan gitu. Faqad kanatil farhatu arimatan wa kabiratan. Jadi kebahagiaan mereka sungguh besar ya. Kemudian fa inna Muhammad ibn Abdullah huwa banu dzabihain. Maka di sini Muhammad bin Abdullah ini dinamakan anak dari dua orang yang disembelih atau dikorbankan. Zabaha itu artinya menyembelih, zabih itu orang yang disembelih. Maknanya adalah orang yang dikorbankan. Karena kakek buyutnya Ismail itu juga dikorbankan, Abdullah ayahnya juga orang yang dikorbankan. Nah, ini Ismail Jaddahul Akbar. Ismail itu adalah kakek buyutnya ya, beberapa keturunan ke atas. Wa Abdillahi walidihi, juga Abdullah ayahnya. Wasta'addal alamu kulluhu. Alam dunia ini semua bergegas, bersiap listiqbali nuri bnidzabihain, untuk menyambut cahaya anak dua orang yang dikorbankan itu, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Terakhir, Mbak Nov, al-wafa'u bil wa'di wal ahdi minas sifatil hamidah. Al-wafa'u bil wa'di itu menepati janji, ya, itu termasuk sifat-sifat yang terpuji. Ya, karena sifatnya orang Arab itu begitu, ya. Jadi kalau udah berjanji itu ya pantang untuk tidak ditepati itu, meskipun mereka ya punya kebiasaan-kebiasaan seperti yang waktu itu jelaskan ya. Jadi kalau lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup, lalu mereka suka perang dan lain-lain, itu yang kebiasaan tidak baiknya. Tapi mereka juga punya memegang teguh prinsip kebaikan. Di antaranya adalah menghormati tamu, kemudian apa dermawan, menepati janji, gitu. Itu sifat-sifat baiknya orang Arab. Nah, kemudian Al-Ka'batu hiya Baitullahil Haram. Ka'bah adalah rumah Allah haram. Allah Ta'ala yahfadzu baitahul harama min kulli su'. Allah menjaga rumahnya yang dimuliakan itu al-haram min kulli su', dari keburukan. Nasaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasabun syarifun afifun. Nasabnya Rasulullah itu adalah nasab yang mulia, afif. Afif itu bersahaja kalau artinya itu. Afif itu menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian Muhammad Rasulullah SAW ibnu Dzabihain. Muhammad itu dinamakan dengan anak yang dikorbankan. Anak dari dua orang yang dikorbankan. Yaitu Ismail, kakeknya, dan Abdullah, ayahnya. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 3 lebih. Ada kebaikan yang kita peroleh dari kisah ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita, menambah hikmah ya. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Novia. Saya nggak bisa on cam. Soalnya ini seringnya goyang-goyang. Ya gitu dulu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.